apakah infrastruktur, jadi kita kalau bertanya, apakah infrastruktur itu merusak lingkungan? Kan pertanyaannya itu. Kan jawabannya bisa iya atau tidak. Ya, kalau pembangunan infrastrukturnya tidak melihat, tidak memperhatikan ekosistem lingkungan, ya, sembarangan, tidak ada kemudian merusak jalur-jalur air. Tapi kan sebenarnya manusia, ya, manusia selalu mempunyai logik, mempunyai cara berpikir, kebijaksanaan di dalam caranya membangun. Nah ini kan, jadi jangan kemudian bahwa jawabannya itu pasti. Jawabannya pasti bahwa infrastruktur itu merusak lingkungan. Kan infrastruktur bisa juga memperbaiki lingkungan, itu tergantung manusianya. Ya, jadi sebenarnya bahwa infrastruktur itu, pembangunan infrastruktur itu membunuh, menghancurkan ekosistem lingkungan, bisa iya, bisa tidak. Nah, ya atau tidak tergantung pelakunya, kan, yang membangun. Artinya manusia, kita harus percaya manusia mempunyai akal, mempunyai cara bagaimana bisa mengatasi masalahnya. Bahwa membangun infrastruktur itu merusak lingkungan, ada kemungkinan ya atau tidak, tapi bahwa manusia punya cara untuk menghindari kerusakan lingkungan, itu bisa diaplikasikan dalam pembangunan infrastruktur. Jadi ya, merusak lingkungan itu bukan satu-satunya jawaban, itu adalah pilihan jawaban, tetapi oleh pengamat, oleh oposan Jokowi selalu diarahkan pada jawaban bahwa selalu itu pasti merusak, tanpa melihat ada kemungkinan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan untuk menghindari pengerusakan, gitu. Ini satu. Yang kedua, bahwa pembangunan tol itu, kata Rocky Gerung, merusak sumber ekonomi masyarakat yang ada di, bukan jalan tol ya, kata dia mencontohkan di Brebes itu penjual ada telur asin bubar, kemudian di Pekalongan penjual batik gulung tikar, kemudian di mana di sepanjang Pantura yang dulu warung-warung restoran juga pada sepi ya. Saudara, ini overgeneralization ya. Jadi cara salah, sesat berpikir yang disebabkan oleh overgeneralisasi, terlalu fokus pada satu contoh untuk kemudian mengeneralisasi bahwa semua pembangunan infrastruktur itu merusak sumber-sumber ekonomi masyarakat lokal. Ya, ini sama saja kalau artinya jalan tol itu ya, coba orang yang dulu di Pantura kan jualan handicraft, kemudian jualan baju, jualan makanan, kemudian karena sepi orang lewat tol kebanyakan ya, kemudian mereka, kata Rocky Gerung, menjadi sepi, tidak punya konsumen lagi, mati suri lah, restoran pada tutup. Come on, apakah juga kita kalau begitu bisa berpikir, oh kalau begitu seharusnya kita nggak usah memperkuat internet, karena dengan internet ini membunuh telepon ya, kemudian coba dulu kan kita rame dengan wartel ya, sebelum ada internet, wartel rame, kemudian datang internet, nah wartel tutup jadi warnet gitu. Coba hancur, orang yang hanya berbisnis diam pada tidak mengembangkan pada bisnis baru ya, infrastruktur baru tadi, internet, hanya terfokus pada wartel teleponnya hancur gitu kan. Itu kan hukum bisnis ya, selalu ada pembaruan. Orang yang tidak bisa mengikuti inovasi, atau tidak bisa membuat inovasi baru akan otomatis tertinggal. Ini hukum alam ya. Masa kemudian kita harus wartel terus, bisnis wartel, sementara sekarang internet sudah sangat sangat baik connectivity-nya ya. Orang kemudian warnet, orang bisnis warnet. Masa akan warnet terus ya kan? Sementara kemudian bisnis berkembang, sudah ada provider yang sudah menyediakan kuota dengan sangat murah, kemudian berlangganan di rumah wifi yang juga sangat murah. Masa orang kemudian akan disuruh adanya pengembangan provider internet yang lebih murah itu membunuh bisnis warnet. Kita akan berarti cepatan atau internet, pembangunan internet itu
membunuh sumber ekonomi orang pengusaha warnet, pengusaha wartel. Kita akan memperhatikan mereka, ya kan? Nggak bisa begitu, saudara, bahwa pembangunan infrastruktur itu sudah ya kebutuhan yang itu mungkin mematikan restoran yang, walaupun saya tidak yakin itu mematikan restoran ya, tapi ada segmentasi yang berbeda sebenarnya. Tapi yang benar bahwa terjadi pertumbuhan di sektor lain, ya, ada pasar lain yang terbuka lebih luas, ya kan? Jadi adanya connectivity itu hubungan desa kota menjadi sangat cepat. Sekarang coba bisnis travel berkembang, bisnis luxury bus yang dulu tidak terbayang, sekarang orang dari Bali ke Jakarta, Jogja, Jakarta, Malang, Madiun, Jombang, daerah-daerah sudah banyak sekali bus-bus yang luxurious bus. Anda lihat di YouTube itu banyak pengusaha mengembangkan bis mewah, ya, bis yang lebih ramah, yang lebih terjangkau juga, ya. Nah, coba dari Sumatera, dari Lampung ke Jakarta, sekarang dari bandara langsung ke Lampung, Palembang, 7 jam dari Jakarta, saudara. Belum lagi bisnis delivery yang sekarang bertumbuh sangat cepat, saudara. Di Jawa itu luar biasa pertumbuhan bisnis delivery. Sekarang dari Jakarta ke Jogja sehari bisa sampai, dari Brebes ke Jogja, Brebes Jakarta, dari Tegal ke mana-mana itu, waduh, cepat sekali, sehari sampai, ya. Anda jualan makanan di Semarang bisa dikirim ke Tegal, makanan yang masih hangat itu bisa. Wah, sekarang adanya kereta yang kereta cepat, wah, itu juga saya yakin pertumbuhan delivery dari Jakarta Bandung mungkin hitungannya bukan lagi harian, sekarang jam, saudara. Jadi itu adalah konsekuensi pertumbuhan pembangunan infrastruktur. Itu mendouble atau multiple efeknya luar biasa yang tidak dilihat oleh Rocky Gerung dan kawan-kawan yang hanya melihat pada ya satu spot tadi, bahwa tol itu pembangunan infrastruktur seperti tol mematikan sumber-sumber ekonomi sekelompok masyarakat. Iya, tapi sebenarnya itu soal inovasi. Mereka yang tidak berinovasi di era yang serba cepat, yang di era serba era yang canggih ini, tidak mau berinovasi, ya tertinggal. Itu hukum alam, ya, dalam bisnis itu biasa. Sehingga bukan berarti infrastrukturnya tidak dibutuhkan, itu masalah lain. Jadi kadang-kadang orang-orang ini berpura-pura dalam kamuflase populismenya untuk membela satu kelompok, tapi sebenarnya untuk memperkuat visi self interestnya saja, ya. Bukan berpikir yang lebih objektif bahwa mana yang lebih dibutuhkan. Ya, kalau kita berpikir hanya, oh ini satu kelompok, tapi padahal kelompok lain bertumbuhan, sumber-sumber ekonomi lain bertumbuhan. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa penolakan, nyinyiran yang berbau merendahkan kebijakan Jokowi tentang pembangunan infrastruktur itu tidak berdasarkan sikap-sikap yang ilmiah, yang akademis, yang dilandasi oleh cara berpikir yang objektif, tapi mereka umumnya hanya berdasarkan oleh sikap yang overgeneralisasi, yang mengambil hanya satu contoh untuk mengeneralisasi, membuat kesimpulan secara umum kebijakan Jokowi itu salah. Kemudian cara lain adalah mengalihkan persoalan, ya, bahwa persoalan infrastruktur yang sebenarnya adalah kebutuhan dialihkan kepada isu pengerusakan lingkungan yang sebenarnya bukan satu-satunya
kerusakan lingkungan itu oleh pembangunan infrastruktur, tetapi kaitannya dengan lifestyle konsumerisme yang ada pada diri manusia untuk mengeksploitasi lingkungan. Manusia selalu mempunyai jalan, mempunyai kemampuan untuk memilih mana pembangunan yang merusak dan mana cara pembangunan yang tidak merusak. Jadi kita jangan sampai kita jatuh pada dua kesalahan cara berpikir tadi, overgeneralisasi atau mengalihkan persoalan yang tidak ada kaitannya dengan persoalan yang sebenarnya. Terima kasih.